Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara-saudari yang bisa mengikuti melalui media online ini, mari kita mengajak semua untuk sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, telah memberikan kita kesempatan hidup dunia ini untuk mempersiapkan bekal kehidupan yang sebenarnya, yaitu darul akhirah, kehidupan di akhirat nanti. Kalau kita sadar bahwa kita sesungguhnya hidup dunia ini hanya untuk mempersiapkan bekal, maka manusia akan berlomba-lomba untuk mendatangi tempat-tempat ibadah pada subuh hari ini. Sayangnya banyak manusia yang masih ragu-ragu atau belum yakin akan kehidupan dunia sebagai tempat untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Juga kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ini Al-Qur'an, kitab pedoman hidup untuk kita selalu tadabburi. Dan insyaallah kita di masjid ini tiap subuh Sabtu kita melaksanakan kajian sebagai usaha untuk mendalami Al-Quran, kitab kita, supaya bisa lebih maksimal. Karena sebaik-baik Al-Quran itu apabila kita mempelajarinya dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini menjadi indikasi bahwa ada proses sosial di dalamnya, di mana ada orang belajar melalui kitab Al-Quran, kemudian ciptakan forum majelis ilmu untuk tempat berinteraksi, dan semua proses itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar kalau kita ikuti majelis tadi. Apalagi yang biasa saya juga sampaikan bahwa para malaikat hadir membersamai kita dengan doa-doanya, ya, agar kita ini diberikan tambahan ilmu, kemudian juga diterima doa-doa kita dan diberi pahala atas kehadiran kita. Dan tidak diukur seberapa banyak kita ingat apa yang disampaikan, kehadiran saja sudah diberi pahala. Nah, baik para jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan materi pekan yang lalu yang saya sempat sampaikan bahwa akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, tema yang kita angkat 2 pekan lalu itu berkaitan apakah ada pihak yang bisa kita kambing hitamkan nanti di akhirat. Bahasa kambing hitam di sini adalah bahasa kiasan yang dibuat oleh manusia untuk mencari orang yang dianggap bertanggung jawab atau bersalah atas perbuatan kita sendiri atau perbuatan orang lain. Dan ini banyak saya terjadi di masyarakat kita, terutama dalam dunia politik. Ya, saya sampaikan ini karena sekarang ini sudah semakin panas ini. Pemilu 2024 masih hampir sekitar 2 tahun lagi, 1,5 tahun. Ya, tapi sudah banyak muncul di media sosial bagaimana antara satu elit, satu tokoh
satu penguasa atau pejabat atau politisi dengan yang lain saling menyalahkan, saling mencela. Kalau ada kesalahan, ada banjir, ada kerusakan, ada problem-problem, baik itu bencana maupun juga bencana sosial, itu senantiasa saling menyalahkan. Nah, ini mengkambing hitamkan. Nah, di akhirat sudah tidak ada lagi. Sekalipun yang nyata-nyata menyesatkan manusia adalah setan, iblis, mereka pun juga tidak mau bertanggung jawab. Ya, dan saya sudah sampaikan pekan lalu apa kata-kata yang mereka kemukakan, ya. Dan dia menyatakan sudah menjanjikan sesuatu, ya, tapi dia menyalahinya. Dan dia sendiri menyatakan bahwa Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, ya. Dan kata iblis, aku pun juga telah menjanjikan kepadamu, ya, tapi aku mengingkarinya, nah, ini menyalahinya ini. Di surah Ibrahim ayat 22 yang sudah pernah kita sampaikan. Nah, karena itu perlu kita mengenali nih, dari mana sih latar belakangnya, bagaimana prosesnya iblis ini menggoda manusia, dan juga bagaimana akibatnya ini, konsekuensinya ini. Nah, banyak orang, terutama di arena politik yang saya sebut tadi, mampu memetakan musuh-musuhnya. Ya, siapa lawan politiknya nanti? Dipetakan disebutkan rupa, baik personnya, sumber daya yang dimiliki, kelemahan-kelemahannya, bagaimana menjatuhkan, bagaimana membuat framing di media sosial untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Ini manusia dalam dunia politik banyak sekali yang, itulah sebabnya banyak orang menjauhi dunia politik, karena terlalu sulit untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Mencari musuh, memetakan musuh, dan menjatuhkan musuh politik. Nah, dengan kadang-kadang cara yang tidak benar, dengan cara bahkan dengan cara yang biadab. Nah, sesungguhnya kita perlu mengenal musuh kita yang nyata itu adalah setan iblis ini, sehingga kita perlu mengenalnya. Nah, dalam adagium dalam dunia yang disebut dengan saling berlawanan konflik itu, biasanya itu ada kelompok, ya. Kemudian ada adagium mengatakan siapa saja yang menjadi temannya dari musuh kita itu juga adalah musuh. Dan siapa saja lawan dari musuh kita, siapa saja lawan dia adalah teman kita. Nah, berarti ada perluasan konteks tentang yang disebut dengan musuh atau lawan atau pihak yang ingin dikalahkan. Nah, kita di sini manusia punya hawa nafsu, punya hasrat, kehendak-kehendak. Itu di dalam diri manusia. Tapi di luarnya di sini yang tidak kelihatan adalah berupa setan atau iblis. Nah, inilah yang perlu kita kenali. Dalam beberapa kitab, saya sampaikan ini untuk sebagai pertanggungjawaban akademiknya di sini. Jadi ada kitab yang saya tebal, saya sebelum salat tadi masih sempat buka lagi kitab itu. Dan kitab itu judulnya adalah Talbis Iblis ini. Saya ingin cari tahu lagi apa sesungguhnya yang dia maksud dengan talbis ini. Karena ada penulis kitab yang ada judul yang seperti ini ditulis oleh beberapa orang. Saking pentingnya ini, antara lain adalah Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ditahqiq lagi oleh Abu Hasan Al-Halabi dengan judul yang sama, Talbis Iblis. Jadi konsepnya itu adalah menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Jadi yang batil itu seolah-olah benar, sehingga orang berargumen bahwa saya benar nih, ini adalah sebuah kebenaran, padahal itu kebatilan. Bukankah orang yang mengangkat Tuhan selain Allah juga mengatakan benar? Bahkan Firaun sendiri menyatakan kepada umatnya bahwa
kita berada di kebenaran. Nabi Musa dan pengikutnya adalah orang sesat. Dan dia takut katanya, jangan-jangan Nabi Musa datang mengganti agama kita. Nah, jadi dia juga mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan selama ini adalah atau diperhatikan adalah berupa agama juga. Nah, berarti ini ada sebuah pertarungan antara benar dengan kebatilan. Lalu ada konsep yang disebut dengan gururni. Ya, dalam Al-Quran juga biasa kita dengar mata al-gururni. Ya, jadi sesuatu yang melalaikan manusia. Nah, di sini yang dimaksud adalah kebodohan yang diakibatkan seseorang ya meyakini kesalahan sebagai kebenaran. Nah, jadi salah tapi dianggap benar, atau keburukan sebagai kebaikan. Berarti perlu keluar konsep yang berkaitan dengan ilmu, akal pikiran kita dan hati. Karena kalau akal ini bisa diakal-akali. Bahkan orang yang sering berbicara juga tentang akal sehat, belum tentu dia sehat secara akidah, secara keyakinan atau tauhid. Ya, karena hanya mengandalkan kepala ini, si kepala ini, tapi tidak pada hati yang ada di dalam dada manusia yang mungkin juga sudah tercemar, dikotori oleh berbagai macam. Nah, jadi dalam diri manusia ada jiwa fujur dan takwa ini, sebagaimana disebut di surah As-Sams. Ya, fujuraha wa taqwaha. Nah, fujurnya inilah yang berinteraksi dengan setan. Ya, kalau takwa berinteraksinya dengan malaikat. Kalau fujur itu interaksinya dengan setan, dengan iblis ini. Ya, jadi ya dalam dada manusia di sudurin nas itu nafsu, hawa nafsu, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan fujur tadi. Nah, apa latar belakangnya sehingga iblis ini, setan ini selalu berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam? Rupanya ini adalah sebuah kecemburuan, kedengkian. Jadi selalu disebut kedengkian. Kalau kedengkian berarti itu kan letaknya di kepala ini, tapi ada di dalam hati manusia. Nah, itu tadi yang saya sebut berinteraksi dengan fujur. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang memelihara jiwa ketakwaannya tadi yang suci dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan ini secara historis yang juga sudah biasa kita ini kan, tapi untuk mengingatkan ini karena menjadi tema kita ini. Karena di dalam Al-Quran ya, yang paling banyak diceritakan tentang relasi antara setan atau iblis dengan manusia itu yang paling terkenal kan di surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Kemudian di surah Al-A'raf, di surah Sad, As-Su'ara, dan beberapa lagi yang lain, termasuk di surah Al-Kahfi ayat 50. Nah, kita ambil satu aja yang di surah Al-A'raf ini yang saya lihat cukup lengkap merepresentasi apa yang ingin kita jelaskan. Dan kita sudah diwanti-wanti nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-A'raf ayat ke-27 ini. Ya Bani Adam. Jadi kita sebagai anak cucu Adam, manusia ini berarti ini berlaku untuk semua. Karena tidak ada manusia seseorang pun yang tidak berasal dari keturunan Nabi Adam. Makanya disebut dengan anak cucu Adam. Ya Bani Adam, dengan kata Bani Adam. La yaftinannakumus syaitan kama ahraja abawaikum minal jannah. Janganlah sekali-kali kamu tertipu. Berarti ini ada unsur penipuan. Ya, oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu. Maksudnya di sini Adam dan Sayyidah Hawa. Ini jadi ada historisnya ini. Ya, dari surga, bahkan akibat dari perbuatannya yang melanggar, ya mendekati pohon huldi atau makan buah huldi, menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan ya kepada keduanya aurat mereka. Akibatnya berarti
setelah mengikuti langkah-langkah setan, bisikan setan itu, Adam dan Hawa tertanggalkan pakaian secara dengan sendiri. Berarti ini sebuah alamat bahwa ini sudah sebuah pelanggaran. Lalu dia berdoa kan, yang kita kenal doanya kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal. Nah, jadi ada dimensi historisnya di sini. Ya. Nah, sesudah dia ingatkan itu tadi, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus waspada, karena di sini setan ini sudah disebutkan di sini, sesungguhnya setan itu bisa melihat kita ini. Nah, dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini adalah sebuah tantangan. Yang saya sebut tadi musuh, kalau musuh politik, manusia bisa melihatnya. Tahu cara-caranya, bisa diikuti jejaknya. Nah, di media sosial apa dia aktif, atau televisi apa yang mendukungnya ya. Kalau dalam dunia politik ini, ya, lalu dihujat, dicaci maki, kemudian datangi, kalau perlu mungkin karya-karyanya itu dirusak gitu ya, supaya timbul pencitraan buruk, sementara dia pencitraan baik. Wah, ini parah ini dalam dunia politik ini. Nah, setan ini dia tidak kita lihat, dia berada di alam gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsula tarawna. Kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, Allah mengingatkan ini. Inna ja'alna syayatin awliya'a lillazina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong, sebagai teman, ya, sebagai kawan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi hanya orang yang tidak beriman saja yang berteman dengan setan itu. Nah, ada di dalam surah Al-A'raf ini, surah yang ke-7 juga, yang berkaitan dengan bagaimana dia prosesnya sampai kita terus digodain. Nah, yang saya maksud tadi, karena permintaan setan ini salah satunya adalah qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ada sebuah permintaannya ketika dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia tidak mau sujud kepada Adam dan Hawa, atau kepada Adam yang disebut dalam Al-Qur'an. Dia minta ditangguhkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Dan permohonannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari cobaan, dan ini kita tidak bisa mengelak. Kenapa Allah itu menerima permohonan iblis itu? Tapi inilah ujian. Karena sebaik-baik orang yang ada hadir di dunia ini, apabila makin banyak tantangannya, maka nilai pahalanya atau kemuliaannya kalau dia bisa bertahan akan semakin tinggi. Jadi kalau musuh yang ada dalam hati kita bisa kita kendalikan, hawa nafsu ini, dan iblis yang mungkin berada di luar diri kita, walaupun dia sudah mungkin bersemayam di dalam pembuluh darah manusia, tapi kalau kita bisa kendalikan, maka status manusia semakin tinggi derajatnya. Jadi ini adalah merupakan ujian. Kenapa Allah ini memberi penangguhan sampai waktu dibangkitkan? Nah, ketika dia diberikan penangguhan itu, lalu dia berkata, innaka minal munzarin. Ya, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, kata Allah. Jadi memang diizinkan untuk ditangguhkan sampai dia hari kiamat. Nah, tapi apa yang terjadi setelah diberi penangguhan itu? Iblis bukannya terima kasih Allah, tapi malah dia keluarkan pernyataan yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Qala fabima agwaitani
laqudanna lahum siratakal mustaqim. Ini tadi dibaca juga oleh imam di ayat terakhir di rakaat yang ini. Ya. Tentang usaha untuk kita berusaha di dalam selalu jalan yang lurus. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim akan dihalang-halangi. Pasti dihalang-halangi. Usahanya terus menerus menghalangi manusia, tidak mengenal waktu dan tempat. Karena dia berada dalam gaib tadi. Kalau manusia ini kan masih ada waktu. Kalau dia tidur tidak bisa kita. Musuh politik ini kalau dia tidur, walaupun mungkin tidur juga dapat mimpi yang ini ya. Dibisikkan oleh setan, oh ini kamu mimpi. Nah ini caranya supaya kamu bisa mengalahkan lawan ini ya. Sebarkan hoax ini ya. Supaya bisa dicerca, dihina oleh pendukungnya misalnya seperti itu. Nah jadi karena engkau telah menyesatkanku nih, ya agwaitani laqudanna lahum. Aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Hanya menunjuk pada Allah ini sebagai dhamirnya. Nah ini sebuah pernyataan, lalu apa yang dia lakukan? Kalau benar bahwa dia akan selalu menghalangi, siang dan malam tidak kenal waktu dan tempat di mana saja. Sehingga kita ketika masuk dalam kamar mandi atau toilet pun juga harus berdoa. Ya, harus berdoa, keluar pun juga berdoa ini Quran. Ya. Apa yang dia katakan? Bagaimana caranya? Ya. Summa la'atiyannahum. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka. La'atiyannahum. Ya. Atayatini. Kalau bahasa ininya kata dasarnya. Min baini aidihim wa min khalfihim. Dari mana mereka akan mendatangi kita? Dari depan dan dari belakang. Berarti depan selalu. Malaikat juga ada kan yang mengiringi depan dan belakang. Jadi dua makhluk Allah ini, satu yang menjaga manusia malaikat, juga ada yang kiri kanan yang mencatat sebagaimana disebutkan di surah Qaf itu. Kemudian ada di depan belakang. Tapi ternyata iblis juga seperti itu. Dia ada di depan dan di belakang. Ya. Min baina aidihim wa min khalfihim. Wa an aymanihim wa an sima'ihim. Dia berada juga di kanan dan kiri. Aymanihim, ya. Dia ada di kirinya, di kanannya. Wa an sima'ihim. An sima'ihim. Dan juga berada di kiri, sebelah kiri kita. Ya, jadi nggak ada ruang ini kalau ini. Ini kiri kanan, depan belakang. Ya, tidak ada ruang. Semuanya akan diiringi terus manusia, mau kemana saja. Ya, lalu dia sudah buat statement. Wala tajidu aksarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ya. Sebagaimana juga Allah menyebutkan di surah An-Nahl, ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui sedikit pun. Wa ja'alakum sam'a wal basara wal afida. Ya, la'allakum tashkurun. Lalu Allah menjadikan kita ini pendengaran, penglihatan dan afidah dalam dada. La'allakum tashkurun. Agar kalian itu bersyukur. Nah ini tadi ada hubungannya dengan dada ini. Karena bisikan setan dengan manusia yang berbuat jahat juga lewat telinga. Ya, lewat mata, pandangan itu setan langsung mengarahkan. Mana yang kamu lihat, mana yang kamu dengar. Kalau malaikat mengarahkan kepada yang baik. Yang mana yang dilihat, yang mana yang mau dengar. Tapi iblis ini mengarahkan ini yang kamu lihat. Ini yang kamu, sehingga manusia ini kadang-kadang terus lihat HP, sudah azan, asik aja terus itu ya, enggak beralih-alih gitu ya, padahal sudah dengar azan, pendengarannya ditutup, disumbat oleh para iblis ini, walaupun tidak secara langsung. Mata kita yang baik-baik, nah
Ternyata kalau kita makin dekati Al-Quran ini, kita akan dijauhkan semua itu. Perbanyak terus baca Al-Quran, terbaca Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu sebagai cahaya untuk menjadi benteng. Atau di kita dengan ibadah salat. Sesungguhnya 5 waktu ini sudah cukup. Tambah lagi ibadah lainnya. Karena siklus 5 kali sehari semalam, kita mungkin karena membuat kejahatan itu kan terencana sebenarnya. Ya, ada yang mungkin tidak terduga, tapi pada umumnya orang merencanakan. Kalau dia rencanakan, pasti dengan adanya siklus salat 5 waktu ini, maka manusia itu akan terjaga. Benarlah kata Allah bahwa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi surah Al-Ankabut itu akan mencegah ini. Karena kita baru bangun sudah diperintah untuk salat subuh. Nah, itu terjaga sudah. Dari setelah itu ada salat duha. Kemudian duhur lagi, masuk asar lagi, maghrib lagi. Setelah ini kan cuma beberapa jam. Terus masuk isya. Terus malam ada salat lagi sampai subuh. Berarti kalau ini salat ini sudah bisa menjaga, karena ritme itu akan mengingatkan manusia. Masa kita baru keluar dari masjid langsung mengumani. Dan mau kita ulas masjid terus muncul jajahan, kecuali dengan setan sudah berada dalam jiwa manusia ini. Nah, jadi komitmen iblis ini, setan ini, untuk menggoda manusia selalu membisikkan kejahatan. Seperti yang rumus saya sebutkan tadi, menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Nah ini, penampakan. Jadi mata kalau sudah dikontrol oleh iblis setan ini, dia selalu mengarahkan matanya kepada yang buruk, kepada amal buruk. Nah, juga apa yang dianggap dipikirkan sebuah kesalahan juga dipandang sebagai kebenaran. Keburukan, akhlak yang buruk juga dipandang kebaikan. Ini kalau setan sudah. Jadi apa saja yang dilakukan orang lain apabila ini sudah terbentuk dalam struktur berpikir manusia melalui pendengaran dan penglihatan tadi, dalam benaknya dan dalam hatinya muncul kedengkian, maka apa saja kebaikan yang dibuat oleh orang lain dipandang sebagai keburukan, karena dia sudah tidak mampu lagi untuk membedakan dan selalu dipandang negatif. Nah, jadi mudah ini apabila ada orang yang kita lihat, dengar, bicara, selalu bicaranya negatif. Nah, itu sudah dikontrol oleh setan. Tapi kalau ada orang yang datang bicara dengan kita mengeluh dan sebenarnya selalu diarahkan kepada kebaikan, nah itu berarti ini orang ini sudah dikontrol oleh malaikat. Nah, yang muncul tadi dalam dirinya jiwa takwanya tadi, ya. Kalau sudah interaksinya dengan malaikat sudah bagus. Tapi kalau iblis yang mengontrol dia dengan interaksi bersenyawa dengan hawa nafsu, hasrat ini, baik nafsu-nafsu amarah, lawamah ini, baik mengikuti hawa nafsu, ya, nafsu syahwat dan seterusnya. Nah, kalau dia berinteraksi dengan ini, maka itu akan mengarahkan terus kepada keburukan. Selalu bicaranya tidak benar, selalu berbohong, jiwa kemunafikan yang muncul, bahkan mengingkari hal-hal yang baik. Betapapun baiknya seseorang, apabila itu sudah berkembang dalam diri manusia, maka dia selalu akan memandang buruk ini. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari golongan orang seperti ini. Karena dia yang tuwaswisu fi sudurin nas. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin tadi, ya, ingkar yang disebut dengan iblis atau setan. Dan juga dari bangsa manusia. Nah, di sini berarti ada manusia yang sudah berjiwa iblis atau karakternya sudah iblis. Wujudnya manusia. Nah, wujudnya manusia. Jadi karena dia sebutnya di surah An-Nas ayat terakhir itu, surah ayat terakhir, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi berarti hati-hati kita semua ini. Karena saya membaca dalam kitab yang disebut tadi, rupanya yang disebut tadi talbis iblis itu bukan hanya ada di kalangan para politisi yang saya contohkan dari awal. Walaupun mungkin yang nampak di media paling banyak itu. Apalagi yang disebut dengan para buzzer. Buzzer ini
yang disebut dengan buzzer RP itu yang karena bayaran gitu Pak ya. Karena dibayar mereka. Ini sudah jelas ini. Dia berkolaborasi bekerja sama dengan iblis setan. Mereka iblis setan paling asik senang dengan mereka. Karena sudah dibisikkan kejahatan. Dan itu mereka banyak sekali cara untuk mencari kesalahan orang lain. Para pemimpin yang mungkin sudah baik-baik dicitrakan buruk. Dan ini disebar dengan berbagai media. Jadi dosanya luar biasa banyaknya. Karena disebarkan ke seluruh manusia melalui media sosial. Ini sebetulnya dengan adanya media sosial ini makin banyak orang berada di jalan keburukan, jalan kesesatan, tapi ada juga yang berada di jalan kebenaran karena dia mampu memanfaatkan dengan baik. Dan dari situlah iblis senantiasa menggoda manusia, ini yang kamu lakukan, ini yang kamu ucapkan, diberikan bahan, diberikan modal, diberikan materi dan lain sebagainya. Nah, mari kita menghindari ini ya. Sifat apa yang disebut dengan dalam buku ini talbis iblis ini ya, sehingga kita bisa menunjukkan al-haq adalah hak, benaran benar, bukan melihat kebatilan, keburukan sebagai kebenaran atau keburukan sebagai kebaikan, tapi kita memang bisa melihat inilah fungsinya Al-Quran sebagai Furqan untuk mampu membedakan mana yang baik benar, mana yang salah, mana yang buruk. Sehingga di dalam Al-Quran yang sering saya baca di dalam pengantar kajian ini ya, anzal Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran ya, selain itu menjelaskan juga berfungsi sebagai Furqan untuk membedakan. Kita berharap dari sini kita bisa menjadi orang-orang yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, menjadi orang-orang yang tenang, terjaga, ya mutmainnah. Ya itu asalnya juga dari sakinah. Jadi tenang. Ya, orangnya tenang. Nah, ini disebut nafsu ini ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam dada manusia, dan awalnya disebut ruh, ketika sudah berada dalam dada manusia menjadi nafsu. Karena dari napas inilah yang kita sudah translate bahasa Indonesia, dari napas inilah yang menggerakkan tubuh manusia sehingga dia bisa bergerak. Termasuk kita yang dalam hati. Maka yang dikontrol ini adalah nafsu tadi. Ya, bukan nafsul amarah, bukan nafsul lawama, tapi nafsul mutmainnah. Itu yang berada dalam jiwa takwa tadi. Semoga dengan kita berada menjadi nafsul mutmainnah, kita termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran tadi, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita dipanggil kembalikan kepada Allah dalam keadaan kita ridha kepada Allah, Allah pun ridha dengan kita. Dan karena keridhaan Allah itulah kita dimintakan udkhulu fi jannati. Allah menyuruh kita untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kita berharap masuk ke dalam area itu, terjaga dari godaan iblis, maka kita senantiasa berdoa untuk menjauhkan dengan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari kita berlindung dari setan yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan pada subuh ini. Semoga kita semua, baik yang hadir di masjid ini, insyaallah terjaga dari godaan iblis yang senantiasa ada di sekitar manusia, di belakang, di depan, kiri dan kanan, dan membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Semoga kita terhindar dari sana. Kita bersahabat dekat dengan bisikan-bisikan malaikat yang senantiasa menyuruh manusia berubah minaz zulumati ilan nur, dari kezaliman, kegelapan, kemungkaran, keingkaran, kedengkian menuju kepada nur cahaya Allah melalui Al-Quran dengan segala bentuk kebaikan, segala bentuk kebenaran, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.